Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling, perbedaan bimbingan dan konseling, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling yang berisi tentang perbedaan bimbingan dan konseling dengan psikoterapi, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, landasan bimbingan dan konseling, serta asas-asas bimbingan dan konseling. Kalau di pertemuan kemarin, sekilas saya sudah menjelaskan bahwasanya antara bimbingan dan konseling itu ada perbedaan, ya. Walaupun dalam beberapa konteks ini menjadi satu kesatuan dalam penggunaannya yang tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau bimbingan itu satu arah, ya, cenderung satu arah, tetapi kalau konseling itu dua arah. Artinya apa? Bimbingan itu satu arah, bahwasanya nasihat itu diberikan oleh pembimbing, ya. Bimbingan itu diberikan oleh pembimbing, ya. Jadi alternatif pemecahan masalah itu diberikan oleh pembimbing. Sementara kalau konseling itu sudah dua arah, ya. Jadi pembimbing juga memberikan arahan, ya, nasihat ataupun usaha-usaha alternatif dalam pemecahan masalah. Kemudian juga klien itu juga mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah. Lalu apa perbedaan konseling dengan psikoterapi? Nah, ini dalam konseling ini klien tidak dianggap sebagai orang yang sakit mental, tetapi dipandang memiliki kemampuan untuk membuat atau memilih tujuan, membuat keputusan, dan secara umum menerima tanggung jawab dari tingkah lakunya dan perkembangannya di kemudian hari. Jadi kalau psikoterapi itu cenderung kliennya itu disebut sebagai orang yang sakit, ya, sakit mental, ya, atau dia sendiri terkadang kalau kemarin sudah saya jelaskan merasa punya penyakit tapi tidak dirasa oleh dirinya, ya, karena dia termasuk yang sakit mental, jadi sudah tidak menyadari bahwasanya dia mempunyai sakit. Nah, tetapi kalau di konseling itu klien dianggap sebagai orang yang normal, yang mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi seperti itu. Perbedaan berikutnya adalah konseling berfokus pada saat ini dan masa depan, tidak berfokus pada pengalaman masa lalu, ya. Jadi kalau psikoterapi itu biasanya pengalaman masa lalu itu sangat penting sekali, karena dengan masa lalu itu data-data, ya, trauma-trauma yang masa lalu itu bisa ditelusuri, sehingga kenapa kok seseorang itu menjadi seperti itu. Nah, sementara kalau konseling itu berfokus pada saat ini, bagaimana kondisi saat ini, ya, dia itu mempunyai kemampuan apa, ya. Kemudian bagaimana kira-kira agar masa depannya lebih baik lagi. Nah itu pada konseling. Kemudian kalau klien itu ya klien, ya, bukan pasien, ya. Konselor bukan figur memiliki otoritas, tetapi secara esensial sebagai guru, partner, klien, sebagaimana mereka bergerak secara mutual, ya, dalam mendefinisikan tujuan, ya. Jadi kalau klien itu ya klien itu tadi, makanya kalau psikoterapi berbeda, ya, nyebutnya adalah pasien karena yang sakit, ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau konselor secara moral tidak netral, ya. Konselor secara moral tidak netral, tetapi memiliki nilai, perasaan dan standar untuk dirinya,
ya. Konselor tidak seharusnya menjauhkan nilai, perasaan, dan standar itu dari klien. Ya. Dia tidak mencoba menyembunyikannya kepada klien. Ya. Kemudian berikutnya adalah konselor memfokuskan pada perubahan tingkah laku dan bukan hanya membuat klien menjadi sadar. Ya. Jadi tugas konselor itu ya lebih memfokuskan bagaimana perubahan tingkah laku yang ada pada klien dan dari apa yang perubahan tingkah laku tadi menjadi lebih baik lagi dan bukan membuat klien menjadi sadar ya. Jadi sebenarnya kalau klien itu sebenarnya sudah mempunyai kemampuan ya. Sekali lagi seperti itu. Nah, kemudian apa saja prinsip-prinsip bimbingan konseling ya. Ini yang pertama adalah prinsip yang berkenaan sasaran layanan. Ya. Sasaran layanan. Ya. Ada 3 sasaran layanan. Ya. Melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Ya. Jadi harus egaliter, ya, harus berkeadilan atau ya semua yang mempunyai masalah perlu untuk dilayani, ya, melayani semua. Ya. Kemudian bimbingan konseling, berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Ya. Jadi bimbingan konseling itu kalau kita proses melayani ya merupakan proses yang sangat dinamis ya. Sangat berubah, unik, setiap individu itu berbeda antara individu yang lain dan dinamis ya, selalu berubah ya. Jadi seperti itu. Kemudian bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dalam berbagai aspek perkembangan individu. Jadi nanti kalau prinsip berkaitan layanan ya, ini sangat memperhatikan tahap-tahap perkembangan individu itu juga sangat diperhatikan. Nah, berikutnya adalah prinsip berkenaan dengan masalah individu. Nah, kalau masalah individu ini biasanya BK ya berurusan dengan hal-hal yang mencangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaiannya di berbagai lingkungan. Ya. Kemudian juga kesenjangan sosial, ekonomi, budaya yang menjadi faktor timbulnya masalah. Nah, itu juga bisa saja seperti itu. Kemudian juga prinsip yang berkaitan dengan program pelayanan. Ya. BK dalam konteks ini menjadi bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individual. Ya. Kemudian juga program BK harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Ya. Kemudian BK disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai yang tertinggi. Nah, berikutnya yang terakhir adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Ya. BK harus diarahkan untuk pengembangan individu hingga mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi masalahnya. Kemudian dalam proses BK, keputusan yang diambil dan yang dilakukan hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan dari desakan pembimbing atau dari orang lain. Nah, jadi ini penting sekali. Kemudian juga permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dan bidang yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Selain itu, kerjasama antara guru, pembimbing, orang tua, anak didik, atau klien sangat menentukan hasil layanan bimbingan, ya, bimbingan konseling. Kemudian pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling ini bisa ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat proses pelayanan dan program BK itu sendiri. Nah, ini prinsip-prinsip bimbingan dan konseling.